Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخوتي في الله رحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah kita sambung belajar bersama kita dalam kitab Syarah Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebelumnya kami ingatkan anak-anak, adik-adik kita yang masih di luar rumah, yang masih main sepeda, diberhentikan dulu sepedanya, masuk ke rumah masing-masing murojaah. Aba, ummahat yang tidak ikut taklim, dicek anak-anaknya supaya masuk ke rumah masing-masing. Barakallahu fikum. Demikian, jazakumullahu khairan katsiran. Ikhwati fillah rahimakumullah. Qara'na fi ad-dars al-madhi hadis Anas. Kita sudah baca tentang ceritanya Anas bin Malik yang beliau masih kecil dibawa oleh ibu beliau ke tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menawarkan mereka untuk diajak sholat. Di sana ada Ummu Sulaim, yakni Ummu Anas, ada Ummu Haram, yakni bibinya Anas bin Malik, dan Anas sendiri. Lalu Anas diletakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebelah kanan beliau. Dan Ummu Sulaim sama Ummu Haram di belakang. Setelah sholat, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, ibunya Anas bin Malik mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, huwaidumuka." Ya Rasulullah, ini adalah calon pelayan kecilmu. Huwaidum. Ditasghir, yakni dibentuk dalam bentuk dikecilkan, kata khadim, oleh ibunya Anas, supaya Rasul itu merasa sayang dan cinta. Kepada siapa? Kepada Anas bin Malik. Lalu barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam dimintai oleh umminya Anas supaya didoakan. Fad'ullaha lahu, ya Rasulullah, kalau begitu doakan Anas ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan doa yang banyak, ya, bi khairid dunya wal akhirah, dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa kana fi akhiri du'aihi, kata Anas, dan di akhir-akhir doa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Allahumma aktsir malahu. Ya Allah, perbanyak hartanya, mal. Uangnya kasih banyak, harta bendanya kasih banyak ya Allah. Wa waladahu, sekalian anak-anaknya banyak. Wa barik lahu, dan ya Allah beri kebaikan yang banyak untuk Anas. Kasih harta tapi berkah, kasih anak tapi taat-taat semuanya, berkah-berkah. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya. Kemarin kita sudah ambil syarat dari beberapa kalimatnya. Dan kita sudah ambil salah satu faedahnya, yakni ucapan dari ibunya Anas. Ya Rasul, doakan anak saya ini, Anas ini, yang akan menjadi calon pelayan kecilmu ini.
Maka Rasulullah berdoa. Fihi talabud du'ai lil walad au ghairihi. Di dalam hadis ini atau dalam ucapannya Ibu Anas ini kita ambil dalil bolehnya meminta kepada orang lain untuk mendoakan anak kita atau harta benda kita atau ghairihi atau selainnya memman yutawassamu fihi musholah. Kita minta dari orang yang ada tanda-tanda memang dia ini orang soleh. InsyaAllah. Antum pernah dengar ya sebuah kisah. InsyaAllah nanti saya akan cari lagi riwayatnya. Di sebuah kota dahulu terjadi paceklik, nggak turun hujan. Saya lupa namanya sahabat tabi'in ini. Orang soleh, masya Allah. Ada satu orang malam-malam sebelumnya manusia ini pada berkumpul semuanya minta hujan, tapi nggak dikasih hujan. Ada satu orang setiap malam dia masuk masjid lalu doa sendiri setelah sholat lalu berdoa di dalam kegelapan malam berdoa. Subhanallah, besoknya turun hujan lebat. Besoknya lagi seperti itu. Sehingga ada salah seorang penduduk di situ melihat orang ini. Subhanallah. Di malam kedua atau ketiga dipergoi orang ini. Ditandai rumahnya lalu didatangi. Lalu ditanyakan tentang amalan-amalannya. Ditanyakan tentang amalan-amalannya. Begitu ketahuan ditanya, apa kamu setiap malam melihat saya di sana? Iya, saya lihat kamu di sana berdoa dengan khusyuk. Saya lihat kamu sholat. Subhanallah. Orang ini marah. Orang ini marah. Karena ketahuan bagaimana solehnya dia. Bagaimana mustajabnya doanya. Sama dengan Uwais Al-Qarni. Ikhwafillah rahimakumullah. Dalam riwayatnya, sejarahnya disebutkan. Uwais itu sampai lari sembunyi beliau. Kabur. Karena antum tahu sendiri bukan manusia biasa yang mengabarkan kalau orang yang datang dari Yaman ini adalah orang yang mustajab doanya. Fa innahu haddatsa bihi asdaqus shadiqin. Yang menceritakannya adalah manusia yang paling jujur yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan bahwasanya orang ini mustajab doa. Dan satu lagi saya ingatkan ikhwan fillah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat du'a. Atau mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, atib mat'amaka, yakni tayyib, perbaiki makan minummu. Makan minum yang halal. Jangan biasakan yang syubhat apalagi yang haram. Makan dan minumlah makanan dan minuman yang halal, takun mustajab doa. Kata Rasul, kamu pasti menjadi orang yang mustajab doa. Ya tak? Rasul mengingatkan kita orang yang sedang berjalan melakukan perjalanan. Ash'atha thumma dzakara ar-rajula ash'atha akhbara yamuddu yadayhi ila as-sama' wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ada orang kata Rasul melakukan perjalanan jauh. Kita sudah tahu hadisnya bahwasanya salah satu orang yang mustajab doanya adalah orang musafir. Sudah safar, sudah kusut bajunya, rambutnya sudah kusam semuanya. Dia angkat tangannya, ya Rabb, atini kadza ya Rabb, dullani kadza. Ya Allah tunjukkan aku ini, ya Allah berikan aku ini. Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, makan minumnya haram, pakaiannya yang dia pakai haram, asal pakai aja. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa dikabulkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teman-teman sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, penting sekali kita menjaga namanya makanan dan minuman jangan sampai kecampur dengan campuran yang haram. Baik cara
mendapatkannya dengan cara yang haram atau memang zatnya memang sudah haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi intinya kita kembali lagi ke hadis, boleh kita meminta doa dari orang yang terlihat kesolehannya. Ya, zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kalau minta hujan, minta Rasul untuk berdoa, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul fad'ullah lana. Ya Allah, doakan kami supaya yughisana, supaya turun hujan. Nah, ketika Rasul meninggal, para sahabat pun datang kepada paman beliau, yaitu Al-Abbas. Ya amma Rasulullah, wahai pamannya Rasulullah, dulu kami minta hujan dengan perantaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita minta beliau untuk berdoa. Sekarang beliau sudah meninggal, maka kami datangi engkau supaya engkau berdoa kepada Allah supaya turunkan hujan. Umar bin Khattab juga kalau melihat orang pergi umrah, beliau mengingatkan, wala tansa ya ukhayya min salihid du'a. Wahai saudaraku, jangan lupa untuk mendoakan kami dengan doa-doa yang baik. Jadi begitu ikhwah ya. Dan kita juga biasakan mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan anak dan istri-istri kita, mendoakan harta benda kita untuk menjadi berkah, menjadi baik. Nah, faedah berikutnya, anna du'a bi kasratil mali wal walad masyru'. Berdoa untuk mendapatkan harta yang banyak dan anak yang banyak itu masyru', disyariatkan, dianjurkan. Ada orang bisa memang hidup miskin, ikhwah ya. Kita sudah baca hadisnya dulu. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini seperti Syekh bin Baz mengatakan ini hadisnya lemah, tetapi dari sisi makna itu memang terjadi. Yakni apa? Ada orang tidak kuat kalau dia ini sedikit hartanya. Kalau diuji dengan harta yang sedikit, dia ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah betul-betul bijaksana. Ini orang enggak apa-apa hidup miskin, sebab orang ini bisa sabar. Yang ini harus kaya ini, sebab kalau dia miskin, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ini dikasih kaya. Padahal sama-sama dagangannya sama, jualannya sama, tapi yang ini Masya Allah meloncat hartanya. Sebab nanti kalau ini diuji dengan harta yang sedikit, dia tidak bisa seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Ada juga orang, ikhwah fillah rahimakumullah, kalau kurang hartanya, dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa bersedih kalau kekurangan harta. Jadi kalau misalnya meninggal keluarganya, mungkin dia bisa tenang. Tapi kalau sudah diambil hartanya, ini dia sedikit lebih kacau hidupnya. Baik, wa annal mala wal walad ni'matun. Yang faedah berikutnya bahwasanya harta dan anak itu adalah nikmat. Nih adik-adik dengar nih. Harta dan anak-anak itu adalah nikmat. Wa khairun idza uti'a Allahu tabaraka wa ta'ala fihima. Dan lebih baik lagi apabila ditaati Allah itu dalam keduanya. Artinya harta dan anak itu bisa membuat kita lebih taat kepada Allah. Satu. Yang kedua, anak itu akan menjadi lebih baik kita dapatkan jika memang anak-anak itu hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan lupa. Dan anak dan harta juga kata Allah itu adalah fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Aw aduwan lakum, musuh bagi kalian. Dan anak juga kata Rasul, al-walad majbanatun wa mabkhalatun. Anak itu bisa membuat orang itu menjadi pelit
bisa membuat orang itu menjadi pengecut. Mohon maaf. Pelit artinya nggak mau memberikan sedekah, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain karena lebih mengutamakan daripada siapa? Anak-anaknya. Begitu juga tidak mau keluar rumah, tidak mau pergi jihad karena nanti khawatir anak-anaknya akan kehilangan dia dan akan menjadi yatim. Yang berikutnya, faedah berikutnya, tahaqququ istijabatillahi li du'ai nabiyhi fi Anas. Terwujudnya pengabulan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada diri Anas. Hatta sara aksaral ansari malan wa waladan. Sampai Anas ini menjadi orang Ansor yang paling banyak hartanya dan paling banyak daripada anak-anaknya. Saya ingatkan kembali ya adik sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, ikhwah. Saya menjumpai seorang anak satu-satunya anaknya. Setelah besar, dewasa, sudah tahu mana uang, mana harta, mana asik-asik, sawahnya dijual, ambil uang bank. Begitu nggak bisa bayar, sawahnya jual lagi. Begitu nggak bisa bayar, bapaknya ditinggal, pergi tempat lain, sawahnya dijual dari jauh. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Yang tadinya diharapkan satu anak cukup. Ada yang merawat dia, ada yang mengurusin dia. Akhirnya karena spekulasinya cuma satu, nggak ada serepnya. Subhanallah. Anaknya sudah melenceng begitu, akhirnya dia sendiri. Saya melihat orang tuanya melongo, bengong saja. Karena cuma satu anaknya, harta bendanya banyak, dijual satu persatu, petak per petak. Nasallallahu salamul afiyah. Maka bersyukurlah, ikhwah fillah rahimakumullah, yang punya banyak anak. Sampai kalau bisa, tanya, ini kamu anak nomor berapa ya? Lupa saya. Masya Allah. Atau ini anak dari istri yang mana ini? Saking banyak anaknya. Barakallahu fikum. Baik, yang berikutnya. Faedah berikutnya. Annar rajula. Idza tamma birrajuli. Waqafa an yaminil imam. Bahwasanya seorang laki-laki jika berimam atau bermakmum kepada seorang laki-laki yang lain, berarti cuma dua orang. Waqafa an yaminil imam, maka dia berdiri di sebelah kanannya imam. Wadzahir annahu yaqifu muhadhiyan lahu. Dan yang nampak dari hadis-hadis Rasul bahwasanya Anas itu berdiri atau seorang laki-laki itu berdiri sejajar dengan imamnya. La yataqaddamu alaihi wa la yata'akhir. Tidak maju dan tidak mundur. Waqad tarajjama al-Bukhari li hadis Ibnu Abbas biqaulihi babun yaqumu an yaminil imami bi hidaihi idza kana itsnaini. Al-Imam al-Bukhari membuat sebuah bab pada hadisnya Ibnu Abbas dengan mengatakan bab seorang itu berdiri di sebelah kanan imam dengan sejajar sawaan secara sama idza kana itsnaini kalau cuma dua orang. Ingat ikhwah ya? Salah satu hadisnya nanti menjelaskan itu adalah
hadis daripada Anas bin Malik itu sendiri. Sudah berapa kita ambil faedah? Sudah banyak sekali. Pertama tadi boleh minta doa dari orang soleh. Kedua, mendoakan harta banyak, anak banyak, itu dianjurkan. Harta dan anak-anak itu nikmat. Apalagi apabila semuanya itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terwujudnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya terkabulnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Anas bin Malik. Di mana beliau menjadi orang Ansor yang paling banyak hartanya dan paling banyak anaknya. Yang kelima, seorang laki-laki jika bermakmum dengan laki-laki yang lain, maka berdiri sejajar. Berdiri sejajar. Disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah atau telah menguburkan dari anak beliau sendiri, anak kandung beliau pada masa Hajjaj bin Yusuf itu sekitar 120 lebih anak. 100 naifan ala isrin wa mi'ah. 120-an, tidak sampai 130-an. 120-an anak yang beliau makamkan ketika masanya Hajjaj bin Yusuf. Subhanallah, 100 itu. Baik. Syekh Al-Albani rahimahullah menambahkan faedahnya dalam hadis ini, fihi jawazud du'a lil insani bi tulil umur. Dalam hadis ini juga boleh seorang itu berdoa untuk orang lain supaya panjang umurnya. Supaya apa? Supaya panjang umurnya. Yang terakhir, dan kita sudah menjelaskan, jawazut tasghir ala ma'na talattuf la tahqir. Boleh kita mentasghir satu isim ikut wazan fu'ailun. Ya, nanti kalau ketemu fu'ailun atau fu'ailun, nanti seperti kutayyibun, seperti bunayyun. Nah, ini menunjukkan apa? Lit tasghir li at-talattuf, untuk makna talattuf, yakni berkasih sayang, untuk menunjukkan kita sayang, maka itu enggak apa-apa. Ya bunayya, wahai anak kecilku. Tapi kalau sudah besar, ya rujail. Nah, ini wahai anak besar yang kecil. Bagaimana jadi? Wahai anak laki-laki kerdil. Nah, ini berarti untuk ngejek. Yang ini tidak boleh ditasghir. Yang boleh ditasghir seperti tadi. Ya bunayya. Ya bunayyati. Ini boleh. Ingat ya? Tapi kalau ya rujail, ini nggak boleh. Atau apa lagi? Ya, apa lagi contoh yang lain? Ya uwaimil, wahai pekerja kerdil. Nah, ini nggak boleh. Sengaja ditasghir untuk menunjukkan ejekan. Maka ini nggak boleh. Barakallahu fikum. Saya rasa cukup tentang faedah hadis Anas bin Malik. Kita masuk ke bab berikutnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita dengar dari faedah hadis Anas bin Malik, taufik dari Allah untuk bisa kita amalkan bersama. Bab yang berikutnya, babu al-walidatu rahimatun. Bab hendaklah seorang ibu itu atau para ibu itu rahimat, memiliki kasih sayang. Nih ibu-ibu dengar nih di rumah.
Saya dulu punya teman masuk rumah lama keluar, saya tunggu di luar, anaknya sudah distempel pakai sutil, tahu sutil ya? Ibunya lagi nyutil, anaknya rewel, entah dia minta apa disutil, dicap anaknya. Keluar, coba lihat ini. Pahanya dicap, dicos pakai sutil. Subhanallah. Maka beruntung ikhwah kita, adik-adik kita mudah-mudahan juga nanti dapat ibu-ibu atau calon istri yang rahimat, yang penuh kasih sayang. Masya Allah. Masih hadis Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Fa'atatha Aisyatu thalatha tamaratin. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan. Wa amsakat li nafsiha tamratan. فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة رضي الله عنها فقال وما يعجبك من ذلك laqad rahimahallahu birahmatiha sabiyaiha. Kita lihat artinya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik cerita. Namanya isi rumah Rasul. Beliau paling tahu. Ja'at imra'atun ila Aisyah. Datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain disebutkan wanita ini memang datang untuk minta. Meminta sesuatu yang bisa dimakan. Saya ingatkan ikhwah, mungkin pernah dengar ceritanya Arab Saudi dulu ada namanya Sanatul Maja'ah. Pernah menimpa Arab Saudi itu. Ya ini tahun-tahun kelaparan. Kelaparan ikhwah. Entah tahun berapa. Disebutkan dalam ceritanya, sampai gadis-gadis itu sampai mengatakan, ingkah nih, nikahi saya dengan syarat kamu kasih saya makan saja. Ada dulu di Arab Saudi namanya Sanatul Maja'ah, tahun-tahun kelaparan. Jadi jangan dikira Arab Saudi dari dulu seperti itu, tapi pernah ditimpa oleh hal-hal seperti itu. Nah, ini kembali ke jauh lagi ke zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha meminta, fa'atatha Aisyatu salasa tamaratin. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan wanita tersebut salasa tamaratin, 3 butir kurma. Subhanallah. Cuma ada 3 butir ikhwan. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan. Lalu masing-masing dia berikan kepada setiap anaknya 1 butir kurma. Anggaplah kurmanya sebesar mikrofon ini. Saya dulu waktu di Jabal Rumat, di dekat Uhud itu, ada orang jual kurma persis kurang lebih sekian ini, besarnya setangkai ini. Kurma ajwa. Saya rasa itu kurma paling besar. Kurma paling besar. Itu yang kurma yang pernah saya lihat. Taib, anggap saja sebesar itulah. Kurma Madinah. Wa amsakat li nafsiha tamratan. Lalu wanita tersebut memegang untuk dirinya 1 butir kurma. Fa akala sabiyani tamrataini. Maka 2 anak kecil tersebut memakan jatah mereka 2 kurma. 1 butir, 1 butir. Setelah itu wanazara ila ummihima. Lalu keduanya memandang kepada ibunya. Fa'amadat ila tamrati. Maka ibunya pun bergegas mengambil 1 butir kurma tersebut. Fasyaqqatha. Lalu wanita tersebut membelahnya.
Fa'atat kullu sabiyyin nisfa tamratin. Maka dia pun memberikan masing-masing anaknya setengah butir kurma. Masya Allah. Ini adik-adik. Saya ingatkan adik-adik, baik yang hadir di sini maupun yang tidak. Hal-hal seperti ini tidak cuma dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Orang tua kita pun sekarang masih seperti itu. Masih seperti itu. Kadang mau makan ingat anak. Mau makan enak nggak jadi. Sebab ada anak. Mudah-mudahan nanti anak-anaknya juga seperti itu. Ingat pada bapaknya, pada ibunya. Dan ini sulit ikhwah ya, adik-adik sekalian. Kalau ayah dan ibu kita seperti ini kebiasaannya. Kalau kita nangis, kita sakit, yang diharapkan biarlah nyawa saya yang dicabut daripada kamu, wahai anakku. Kebalik kalau anak-anak. Begitu bapaknya sudah tua, ibunya sudah tua, kalau sudah sakitlah, ikhlaslah, tulislah. Sudah cukup insya Allah. Ibu saya kalau meninggal tidak apa-apa. Tidak ada lagi yang cerewet di rumah saya. Ada lagi yang bentak-bentak. Ya nggak apa-apa, udah ikhlas. Bapak ya tidak apa-apa, udah cukup, saya udah bisa cari rezeki sendiri. Itu kalau ibu, itu kalau anak mengharapkan pendek umur untuk kedua orang tuanya. Nah, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi pun datang setelah itu, setelah ceritanya itu. Fa akhbarathu Aisyah radhiyallahu anha faqal. Lalu Aisyah menceritakan tentang kejadian tadi. Ya Rasul, tadi datang dua orang, datang satu orang wanita sama dua anak. Minta, saya cuma punya kurma 3, saya berikan. Ternyata pas ibunya mau makan, anaknya nengok, maka ibunya membelah lagi kurma itu, diberikan kepada anaknya. Namanya Aisyah, antum tahu sendiri, beliau sangat muda belia. Ada sesuatu mesti cerita kepada Rasulullah SAW. Ingat cerita 11 wanita yang dari Yaman dulu. Dalam riwayatnya disebutkan Aisyah yang menceritakan kepada Rasul tentang 11 wanita itu. Dalam riwayat yang lain memang Rasul menceritakan 11 wanita itu kepada Aisyah. Yaitu yang dikenal dengan hadis Abu Zara. Kalau saya memanggilnya Abu Zar'in dan Ummu Zar'in. InsyaAllah nanti lain kesempatan kita ulang-ulang lagi. Maka Rasulullah mengatakan, "Wa ma yu'jibuki min dzalik?" Apa yang membuat kamu heran dari cerita itu? Dari seorang ibu yang membagi kurma itu lagi tadi. Rasul mengatakan, "Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha." Sungguh Allah telah merahmati wanita tersebut karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Subhanallah. Coba dilihat ikhwah fillah rahimakumullah. Syahidnya di sini, satu perbuatan baik atau satu bentuk bukti kasih sayang ibu kepada anaknya itu sudah membuat ibu tersebut menjadi disayang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad aujabalaha bihal jannah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memastikan, mewajibkan orang tersebut untuk mendapatkan surga dengan sebab sayangnya tadi kepada kedua anaknya. Wa a'taqaha minan nar, au a'taqaha minan nar, atau Allah sudah pastikan orang tersebut diselamatkan dari api neraka. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, kembali lagi ke dasar daripada agama kita, kita harus memang berkasih sayang dengan anak-anak kita. Walillahil hamd, semakin banyak anak, tentunya kita akan semakin berubah. Kalau anak pertama mungkin sering dihajar, dipukulin. Begitu punya anak lagi mulai reda. Begitu sudah tumbuh jenggotnya putih, anaknya sudah mulai tunggang-tunggang dia sabar saja, senyum-senyum saja. Maka
Maka mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita, anak keturunan kita, putra dan putri kita menjadi wanita yang soleh-solehah dan berkumpul bersama kita kelak di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.